dua orang ini membuat kesepakatan dan ada yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saya gemetar pertama kali tahu rahasia itu. Satu-satunya peristiwa, satu-satunya kejadian akan bertanya. Jawabannya apa? Ya, langsung paraf. Dibaca lagi, paragraf berikut ditanya, ya atau tidak? Ya, paraf. Sampai sah perjanjian itu, maka semua menandatangani, termasuk para saksi. Berminggu-minggu waktu itu saya merenung ayat ini, hebat sekali. Maka itu para pendeta dimanapun para gembala itu mendengar pelajaran ini, janji nikah tidak boleh didikte yang sudah apa itu baku di semua gereja. Janji nikah pengantin harus diucapkan tulus dan jujur dari hati. Nah, setelah yang menjadi saksi itu mendengar yang diucapkan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, disitulah surga akan menentukan dua orang ini janji nikahnya benar-benar atau cuma bohong. Tidak ada pribadi lain di dunia yang bisa tahu isi hati kita kecuali kita sendiri dengan Tuhan. Maka itu di dunia tidak ada hakim yang adil. Hakim yang adil hanya hakim yang bisa membaca hati terdakwa. Kalau Tuhan memberi kuasa kepada semua hakim di dunia bisa membaca hati terdakwa, maka semua pengadilan di dunia cukup satu kali langsung putus karena diketahui apa motivasimu melakukan kejahatan itu. Karena tidak ada hakim yang adil, karena tidak ada hakim yang bisa baca hati orang, maka itu semua pengadilan dunia membutuhkan saksi. Keren ya? Ini luar biasa. Saya ulangi, satu-satunya kejadian yang maha besar hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Nah, disinilah kesepakatan terjadi. Maka itu jangan anggap enteng janji nikah. Itu perlu diingat seumur hidup pernikahan kita. Nah, setelah dua orang ini sah membuat kesepakatan, itulah suami istri. Maka dua orang yang namanya suami istri, yang pangkatnya suami istri, minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya tanya balik, berarti adakah masalah-masalah rumah tangga kita yang tidak bisa selesai ketika suami istri sepakat dan minta sesuatu ke surga? Harusnya enggak. Bukan harusnya, tidak akan ada yang tidak selesai. Dengan kata lain, hanya suami istri yang selalu sepakat dengan janji nikahnya untuk tidak berkhianat. Ya, ada 3 poin penting di Maleakhi 2:14. 1, Tuhan menjadi saksi. 2, ini untuk suami, betul, yang harus setia. Ingat pelajaran kemarin sore, mengapa setan membenci suami dan ayah? Masih ingat sambungannya di ayat. Karena kepala itu suami, pemegang otoritas itu suami,
Dan setan selalu mengincar pemegang otoritas dalam keluarga. Begitu, gambar lagi. Iya. Sinyalnya ini. Tuhan tolong. Udah Pak Tito, IG-nya nggak bisa juga. FB-nya udah oke. Sekarang IG-nya IG-nya. oke. Ya. Ya udah ya. Oke, maaf ini terputus. Saya pakai rekaman audio juga ini bisa. Saya lanjut. Begitu setan tahu pemegang otoritas itu suami, sama seperti negara-negara di dunia. Kalau kepala negaranya bisa Perdana Menteri atau Presiden, tergantung sistem politiknya, itu digoyang, tidak punya otoritas lagi, negara itu hancur. Nah, seperti itu keluarga. Ketika setan merusak para suami dan para ayah, hancur keluarga. Dan tolong catat, anak-anak muda yang belum menikah, Pak Ustaz, sekecil-kecilnya masalah suami istri, sebesar-besarnya masalah suami istri, tolong catat, korban pertama itu pasti anak-anak. Catat. Dan memang itu tujuan setan. Kalau anak-anak dirusak, maka komunitas rusak. Karena anak-anak itu pembentuk komunitas. Kalau komunitas itu rusak, maka wilayah itu rusak. Kalau wilayah rusak, negara rusak. Kalau negara rusak, ini dunia setan, dunia rusak. Jadi setan tidak mengincar lembaga lain kecuali pernikahan. Jadi sasaran tembak setan bukan ke istri, tapi ke suami. Catat. Dan saya katakan, suami menjadi sasaran tembak iblis. Iblis berhasil merusak banyak suami. Ingat, Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau suami dan istri masa muda. Berarti satu-satunya istri dan satu-satunya suami. Nah ini, saya nggak tahu bahasa Tetum, saya nggak tahu bahasa Portunya. Kalau dalam bahasa Indonesia, saudara hilangkan 4 huruf satu kata. Dan engkau yang menjadi saksi antara engkau, hai suami, dengan istri masa muda. Kalau dibuang kata masa, dan engkau menjadi antara engkau dan istri muda, beda. Betul? Beda sekali. Hanya saja. Maka itu suami istri sepakat. Jangan anggap itu. Nah, sekarang kembali ke Matius 18 ayat 20. Apa yang terjadi kalau ada kesepakatan di antara suami istri itu? Nah, cara baca begini ya. Sebab di mana ada 2 orang yang berkumpul dalam namaku, dan ada orang-orang ketiga. Nah, kalau kita membaca dengan terjemahan yang tepat ini, siapa 2 orang pertama di ayat 20? Nah, 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang yang sepakat di ayat 19. Kalau ada 2 orang yang diperpangkat suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Jadi papa mama harmonis, papa mama bahagia. Ingat, kesimpulan harmonis bahagia selalu saling mengampuni. Maka anak-anak bahagia. Papa mama bahagia, anak-anak bahagia. Lihat judulnya, enggak ada ya. Masih ingat apa judul topik kita? Keluarga bahagia, bumi menjadi surga. Nah, setan nggak suka ini. Karena cuma ada satu
di antara dua. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, jangan jadi seperti pasar. Maka keluarga bumi menjadi seperti. Nah, saya katakan kalimat yang sama. Setan berhasil membuat bumi jadi neraka. Betul tidak? Lu jawab betul tidak? Setan berhasil. Papa mama yang tidak harmonis, selalu ribut di rumah, maka orang tua ini, papa mama ini menciptakan neraka di rumah. Ketika neraka ada di rumah, anak-anak enggak betah karena kepanasan, dan mereka keluar rumah, ke jalanan, ke pelabuhan, ke terminal, hancur hidup mereka. Saya katakan lagi, setan berhasil mengeluarkan anak-anak dari rumah. Kemarin selesai ibadah, ada 2 orang datang ke sana. Mereka dua-dua berkata, tidak saling kenal. Capek kami jadi anak-anak, karena papa mama berantem terus. Hidup sudah susah, makan susah, papa mama gak harmonis. Bisa bayangkan penderitaan. Begitu 2 orang yang pertama, papa mama, dan ada orang-orang ketiga, yaitu anak-anak, bersepakat, bersatu, berdamai, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang di tengah-tengah keluarga itu? Tuhan Yesus. Beda. Silakan di rumah saudara tempelkan gambar Yesus banyak-banyak. Belum tentu ada Yesus beneran. Betul atau tidak? Setan gak takut dengan gambar Yesus. Setan gak takut dengan salib. Tapi setan takut dengan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga, yang bukan cuma rajin berdoa, ada family altar, ada apa macam-macam. Yesus hadir hanya karena satu penyebab: papa mama berdamai, tidak saling benci, tidak saling dendam, selalu saling mengampuni. Nah, saya tanya 2 pertanyaan yang jawabannya sama. Setelah kita melihat 2 ayat ini, Matius 18 ayat 19 dan 20, berarti keluarga Kristen lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Jujur jawab. Benar, kurang ajar betul. Yang diundang itu datang, Pak. Iya. Saudara, ini mengerikan. Ketika suami istri tidak berdamai, setan langsung datang. Pertanyaan kedua sama. Setelah kita melihat 2 ayat ini, maaf, berarti keluarga Kristen lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Saudara, kita tertawa, tapi ini kurang ajar. Ternyata 90% lebih rumah pendeta, rumah orang Kristen lebih banyak setannya. Dan bukti utama ketika rumah orang Kristen banyak setannya, karena berantem tidak pernah selesai. Mau apa kita? Kemunafikan terjadi di dalam gereja. Bagaimana ibadah hari Minggu bisa menghadirkan surga kalau anggota gereja itu terdiri dari gereja-gereja kecil? Siapa dia? Keluarga. Dan begini model kebanyakan keluarga. Senin aman,
Selasa mulai panas, Rebu dingin sebentar, Kamis mendidih, Jumat pukul-pukulan, Sabtu bengkak-bengkak, Minggu ke gereja. Ngerti ilustrasi ini? Lalu keluarga ini ke gereja model begitu yang dibawa siapa? Nah, maka itu di gereja lebih banyak sekali daripada di kuburan. Serius. Ngeri saudara, kita sambil tertawa tapi ini fakta. Maka itu setan tidak suka keluarga harmonis, karena keluarga harmonis selalu ada damai, ada Yesus Raja Damai. Bayangkan kalau setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu suami istri selalu mengampuni. Hari Minggu ibadah, suasananya luar biasa. Hanya ada satu penyebab. Kalau di rumah kita nggak damai, maka hari Minggu pasti munafik, pasti paksa. Sebelum dilihat orang sebelum betul tidak selalu coba ya. Tapi hati panas, nangis. Dan Tuhan Yesus paling benci orang munafik. Di Timor Leste, gedung-gedung gereja megah-megah, tapi setan semua isi. Buktinya, umat gereja besar itu penuh penderitaan, penuh kemiskinan, anak-anak ada di jalanan. Sebab gereja itu lebih mengutamakan ritual, liturgi, tidak membahas tentang damai di rumah. Para imam, para pastor dan para pendeta tidak pusing dengan kebahagiaan anggota jemaatnya. Pokoknya rajin ibadah persembahan. Maaf. Harusnya semua gereja bahas masalah bagaimana yang membuat keluarga harmonis, suami istri bahagia, penuh pengakuan. Tinggalkan dulu ayat ini. Kejadian 1. Ada 3 ayat yang satu paket, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ayat 26, ayat kita lihat. Mudah-mudahan saya bisa cepat ngomong. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan Oke, laut. stop. Masalah besar pada kata kita. Hakikatnya itu, kata kita itu artinya apa? Coba baca. Itu kita. Nah, ini masalah. Di Indonesia yang mayoritas Muslim, ini masalah. Jadi Tuhan mau berapa? Kenapa kita? Kenapa nggak aku? Tahun 80-an awal, Roh Kudus mewahyukan kepada saya kata kita ini, dan artinya luar biasa. Dan sampai hari ini masih banyak orang tidak setuju. Tapi saya minta yang punya doktrin, keluarkan lihat kali. Siapa kita di ayat 26? Bukan berarti Tuhan kita jamak. Tidak, tetap sama. Ini bicara tentang suami istri. Saya nggak usah baca ayat-ayatnya karena semua kita pasti tahu. Suami istri itu 2 orang bukan? Tapi, loh lihat, ini berapa? 2. Kalau saya buat begini, padahal, nah, hebat bukan? Berarti walaupun ini kata kita, tetap Tuhan itu satu. Echad dalam bahasa Ibrani Keluaran Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Echad satu. Tapi 2. Sebab kepala dengan tubuh. Saya harap saudara
tidak goncang dengan konsep. Nah, dari mana? Kita lihat ayat 27. Siapa manusia yang dijadikan oleh Sang kita? Itu siapa? Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Hanya manusia yang dijadikan menurut gambar kita. Koma, lanjut. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Stop. Dia itu berapa? Satu. Titik koma. Lanjut. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini luar biasa. Yahweh Eloi. Nah, kata Kejadian 1 ayat 1. Eloi menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani yang jamak itu akhirannya e. Contoh bahasa Ibraninya apa ini? Delima, ya itu rimon. Kalau delimanya banyak jadi rimoni. Eloi, El itu Tuhan, jamak. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Sang kita ini karena Eloi. Oke, ini nggak penting, saudara nggak tahu apa, cuma untuk menjelaskan. Diciptakannya dia, diciptakan menurut gambarnya. Jadi gambarnya dia bukan satu titik koma, tapi dianya ini jamak, yaitu bingung baca, yaitu laki-laki dan perempuan. Kapan laki-laki dan perempuan itu menjadi tunggal? Saat menikah. Lihat ayat 28. Ini satu paket 3 ayat ini. Maka ayat 28, Allah memberkati mereka. Stop. Apa kata memberkati di ayat 28? Yes. Ya. Diberkatinya artinya apa? Pernikahan. Wih, luar biasa. Maka itu mereka. Siapa mereka di sini? Adam dan Hawa. Untuk menjadi suami istri. Wah, luar biasa. Oke. Dogma gereja yang dibuat oleh para teolog. Nah, Tuhan gendernya laki atau perempuan. Nah, itu teologi. Jangan salahkan mereka, karena itu dogma manusia. Masalahnya, kalau Tuhan hanya laki-laki, padahal dia jadikan manusia itu apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Pernah tanya enggak? Kalau Tuhan itu laki-laki, nah yang perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan nggak punya tetangga. Ini serius. Padahal perempuan juga adalah ciptaannya. gak usah ragu, gambarnya. Wah, saya terbuka. Jadi kita bahasa itu di surga tidak ada laki dan perempuan, tapi di surga ada papa dan mama. Untuk menggambarkan papa yang di surga supaya ada di dunia, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan mama yang di surga
supaya ada mama di dunia, dia jadikan perempuan. Tapi papa dan mama itu satu ya? Papa dan mama satu. Nah, kapan laki dan perempuan yang ada di ayat 27 menjadi papa dan mama? Ayat 28. Dia apa? Dinikahkan. Keren nggak 3 ayat? Nah, saudara-saudara, ini yang dibenci oleh setan. Bahkan di akhir zaman ini setan lebih kurang ajar lagi, merusak pernikahan dengan yang sejenis, jadi kacau. Setan berhasil menyedihkan. Maka itu keluarga bahagia, yang itu terdiri dari suami yang adalah laki-laki dan istri yang adalah perempuan, yang serupa segambar dengan Allah, lalu sah berdua menjadi satu. Maka itu keluarga harmonis, itu surga di dunia. Jadi simbol gambar papa dan mama di surga dinyatakan di bumi, jadi suami istri. Nah, saya belum bisa mengkobarkan ini sampai setelah sekian waktu. Saya tanya, di mana ada ayatnya yang mendukung Tuhan itu juga mama? Ternyata ada. Kita buka Ulangan 32 ayat 18. Siapa dia? Ulangan 32 ayat yang ke-18. Ulangan 32 ayat 18. Gunung batu yang memperanakkan. Nah, Musa ini dalam nyanyian Musa sebelum dia meninggal. Musa itu kalau panggil Tuhan, Eloi, itu gunung batu karena kokoh. Saudara perhatikan, gunung batu yang memperanakkan. Berarti ini papa atau mama? Oh, saya ragu-ragu. Telah kau lalaikan, terus dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Wah, begitu Roh Kudus menunjukkan, ternyata betul dia juga seorang mama yang memperanakkan dan melahirkan. 1 Oktober 1988 saya diminta memimpin retreat beberapa kampus di kota Yogyakarta, dan retreatnya di Kalimantan. Dan ada 2 pembicara, satu ibu pendeta, dia Profesor Dr. Dorothy Mas, sudah meninggal berapa tahun lalu. Dia warga, tadinya orang Jerman, tapi dia dosen di IPB, dosen di ITB, tapi juga teolog lulusan Stuttgart di Tübingen, tapi dia jadi warga negara Indonesia. Tapi dia darah Yahudi, ada nama Mars. Nah, itu pertama kali saya jumpa dengan hamba Tuhan Eva. Lalu saya diskusi tentang kata ini, termasuk nama Allah yang tidak boleh disebut seharusnya, karena itu Tuhan yang orang Muslim, la ilaha illallah. Dari Ibu Dorothy Mas saya belajar, Pak. Nah, Abraham gak pernah ambil nama itu. Itu dewa air buat orang Arab, Allah Ta'ala. Oke, kita nggak diskusi. Kemudian itu saya nggak pernah panggil dia Allah, karena dia bukan papa saya. Nama papa kita adalah Yahweh, Adonai Elohim. Nah, sampai di ayat ini, Ibu, lalu bagaimana dengan ayat ini? Betul, kami orang Yahudi kalau menyebut El Shaddai. Pernah dengar kata El Shaddai? Ibu Dorothy berkata, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sangat jelek hurufnya ini, Tuhan yang bertetek banyak, berdua dada banyak. Tapi
dalam bahasa Inggris Ibrahus, the nourishment God, Tuhan yang menyusui. Oh ya, coba cari akar kata Ibrani El Shaddai. Wah, kalau Elohim yang menyusui, maaf, yang mama apa? Itu dia. Wow, ini rahasia. Bumi jadi seperti surga. Kalau ada wakil surga di dunia, siapa wakil surga di dunia? Papa mama yang harmonis. Oke, saya pergi dulu. Silakan. Baik. Nah, jadi artinya kalau bilang ini tadi, Dia bukan saya loh, Pak. Bukan bukan cerita, makanya bukan cerita tadi. Jadi kalau konsep kalau saya percaya bahwa Tuhan itu ungender sebenarnya. Betul. Makanya itu nggak disebut jenis kelamin. Apa dari kamu? Iya. Nggak, hati-hati. Nggak ada orang laki, nggak ada orang perempuan. Tapi Tuhan itu papa dan mama. Iya. Nah, konsep itu kan kemudian Tuhan turunkan ke bumi untuk suami istri. Jadi rumah itu bisa jadi surga kalau suami istri itu meniru konsep dari surga itu ya. Gampang sudah ya. Oh, gampang. Tapi kenapa susah ya? Nah, karena setan yang mempengaruhi kita. Ini dia si kunyul satu yang kurang ajar. Menarik kok, menarik. Sangat menarik, sangat menarik. Ayo, gimana ini kok jadi jam semua? Nah, jangan tadi Bapak bilang tadi kan yang Bapak cerita mengenai anak yang kemarin itu yang dibilang dia capek di rumah karena papa. Oh ya, mamanya itu terus. Terus. Jadi pada dasarnya tuh anaknya pada dasarnya nggak salah berarti ya? Iya, Ya kan? serius. Jadi kalau bilang anaknya yang nakal tuh mesti gara-gara papa-papanya. Mama. Setuju nggak? Loh, ayo siapa beritanya kok? Maka itu saya selalu berkata begini, anak-anak itu ijazahnya papa mama. Sekali, anak-anak itu ijazahnya papa mama. Tahu ijazah Anda lulus atau tidak? Maka itu kalau saudara dan saya ingin anak kita jadi apa, jadikan diri kita apa dulu, nanti anak ini. Ayo tambahkan. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Kita dari tim sudah membagikan beberapa kertas ya, jadi Boleh langsung juga kalau kelamaan nulis. Iya. Nanti Pertanyaan kalau sediakan kegiatannya mikrofon. dari tadi sudah dibantu ya, penyebaran kertasnya. Yang di rumah juga mengikuti online bisa beri pertanyaan. Operator saya ada 2 hari ini. Ya, Maka silakan karena video Bapak Ibu, apa yang mau ditanyakan silakan. Ayo, di rumah juga boleh. Pasurannya. Mohon dibantu ya untuk kertas dan Boleh langsung juga angkat tangan. Ayo, ada yang angkat tangan. Ibu Susi. Ibu Sisi. Sisi. Kasih mikrofon. Ayo. Oh, gede suaranya. Salam Pak. Halo. Saya bisa dibalik nggak ya? Kita jadi bukan. Iya. Terserah. Gimana? Mau tanya Pak. Tadi kan saya cuma mau penasaran. Oh, penasaran. Aku soal penasaran. Kalau tadi Bapak bilang kan rusaknya anak-anak itu karena Orang tua. Saya pengen tahu cara kerja setan, iblis, bagaimana mempengaruhi atau menjadikan anak itu durhaka sama orang tuanya. Ya. Itu saja. Oke. Saudara pernah mendengar, saya nggak tahu istilah tekun atau portonya.
kamu itu kesetanan. Aman, Pernah katanya aman. kesetanan? Loh, saya tanya pernah tidak? Nah, kenapa orang disebut kamu kesetanan? Ya kayak setan, sudah bener Nah, Ibu Sisi, ketika papa mama kesetanan, anak-anak akan menjadi setan juga. Tahun 79 kira-kira, Roh Kudus menegur saya. Jadi seharusnya kalau ada orang kesetanan, harusnya ada orang ketuhanan. Betul juga. Kalau kebagian ini, kenapa yang harusnya ketuhanan? Kenapa lebih banyak kesetanan? Sejak itu saya khotbah tentang ketuhanan. Jadi kalau kita disebut kamu itu ketuhanan, kamu itu ketuhanan, artinya seperti Tuhan. Bukankah itu goal tujuan terakhir? Kita ditetapkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Roma 8:29, 1 Yohanes 3 ayat 2. Harusnya semua kita itu ketuhanan, bukan kesetanan. Maka aku bisa ngelihat kamu seperti Tuhan. Itu harus kita ubah, harus berani berkata ya. Ingat 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Seharusnya semua murid Yesus berani ngomong seperti itu. Jadi Bu Sisi, anak-anak kita akan ketuhanan kalau papa mamanya seperti Tuhan. Kenapa? Yang lain, ayo. Oh boleh ya, yang tanya moderatornya. Ini dulu, Pak Rido dulu. Iya. Kan ada ayat di Matius berapa itu mengenai perceraian, Pak. Ya. Matius 19 nggak boleh bercerai ya. Tapi katakan bahwa boleh bercerai karena berzina, salah satu pasangan berzina. Nah itu gimana Pak? Sebenarnya boleh nggak? Coba baca dulu Matius 11 ayat yang kelima. Ya Matius 19 ayat yang kelima, 5 dan 6. Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Stop dulu. Ayat ini diucapkan pertama kali oleh Yahweh Elohim kita untuk Adam dan Hawa di Kejadian 2 ayat 24. Dan itu aneh. Bukankah Adam dan Hawa adalah mempelai pertama di dunia yang tidak punya mertua dan orang tua? Aneh. Dan ini hukum. Laki-laki harus keluar dari rumah. Pria, jangan berani menikah sebelum kamu bisa punya rumah sendiri. Kau harus beli, gak bangun, sewa boleh, ngekos boleh, asal berdua dengan istri. Karena hukum ini ada ribuan tahun yang lalu. Mama mertua tidak bisa kumpul dengan mantu perempuan. Sebab satu dapur tidak bisa dua koki. Rasanya gantian Harus berani keluar. Harus berani. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekatin kamu, orang tua setuju, gembala setuju, final. Tanya cowokmu punya pintu berapa? Artinya punya rumah. Tapi kalau cowok jawab, aduh, aku baru punya pintu satu, jangan menikah. Rumah pintu satu itu sel penjara. Enggak percaya. Kenapa bisa penjara pintunya dua? Paling tidak 5 pintu. Pintu depan, pintu belakang, pintu kamar, pintu dapur, pintu kamar mandi. Jadi cowokmu belum bisa tinggal sendiri, tersiksa kamu nanti kumpul mama mertuamu. Saya Namanya perumahan mertua indah. nah itu salah. Rumahnya betul mertua indah, tapi nggak indah tinggal dengan mertua, nggak mampu mertua. Ayat 6. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, Ya. melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah
tidak boleh menceraikan manusia. Nggak boleh, hukum sepersatukan. Ayat 7. Ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini dia jawabannya pada ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati. Nah, itu loh, karena ketablekan kita, kekurangan ajaran kita, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. perhatikan kalimat terakhir itu penting. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tidak ada perceraian sejak semula. Bahkan tambahkan Malaki 2:16. Keren ini sekarang. Malaki 2:16. 2:16. Tidak ada buku lain yang punya pernyataan ini, dan tidak ada Tuhan lain yang pernah menyebutkan ini. Kalimat pertama saja, sebab aku membenci perceraian. Mengapa satu-satunya Tuhan? Ada jutaan Tuhan di dunia, tapi hanya satu Tuhan, yaitu Yahweh Tuhan kita, yang berkata aku benci perceraian. Karena begini, hanya Yesus yang berkata ketika seorang pria menikah dia potong badan, dan seorang gadis yang menikah dia potong kepala. Jadi kepalanya pria disatukan dengan tubuhnya gadis, itu namanya suami istri. Lalu tubuhnya pria digabungkan dengan kepalanya gadis, itu dikuburkan di Santa Cruz. Oke? Jadi yang tinggal kepala dengan tubuh. Sebenci-bencinya tubuh kepada kepalanya, sesakit hatinya kepala pada tubuhnya, lalu bilang bosan aku dengan kamu, terus mereka cerai, berarti potong kepala, artinya mati. nah, jadi cerai itu mati karena potong kepala dan potong badan. Ini ayat luar biasa. Saya jawab pertanyaan moderator Pak itu. Tapi kenapa? Nah, kok bisa dibaca ya? Itu ayat selanjutnya di Matius 19. Baca baik-baik. Ketika Musa mengizinkan perceraian kalau karena zina, nah ini kurang ajarnya agama. Seringkali suami yang menceraikan istri karena ketahuan berzina. Saya mau tanya kepada saudara, hukum surga. Saya nggak hafal KUHP, saya nggak tahu istilah Timor Leste. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Saya nggak hafal, tapi KUHS saya hafal, kitab undang-undang hukum surga. Begini KUHS, barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah, bukan akan, sudah cepat berzina dengan orang itu di Pikiran. itu yang hebat. Jadi buat surga kita ini berzina, nggak perlu ketemu orangnya, bahkan nggak perlu di tempat tidur, nggak perlu peluk atau cium lidah. Maaf, dua pertanyaan saya. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, berarti pendeta luar biasa, matanya masih bisa kurang ajar. Setua-tuanya orang tua, matanya masih bisa kurang ajar tidak. Artinya ada orang yang nggak pernah berzina nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun nggak berani berkata tidak pernah. Berapa itu? Kalau suami menyerahkan istri karena ketahuan berzina, nah apakah suami nggak pernah berzina dan hukum itu? Artinya nggak ada perceraian mengampuni. Amin kan? Kok diam saja? Amin. Ini jahatnya agama, selalu istri yang jadi korban. Pak, silakan. Tadi setan di mana-mana.
setan. Ya. Iya. Iya. Mana-mana. Supaya setan ini tidak menguasai kita, bagaimana caranya? Oh, pertanyaan bagus. Saya punya cara untuk setan jadi pengangguran di dunia, lalu bosan dan dia pulang kampung ke neraka. Caranya cuma satu, hidup selalu mengampuni dan berkata. Maka kalau semua kita selalu mengampuni, kita gak ada sakit hati pada siapapun, percayalah, kantor polisi jadi kafe, gedung pengadilan jadi hotel, penjara jadi mall. Amin. Oh, amin. Merasakan pengangguran. Jadi ngusir setan ke neraka itu gampang. Selalu mengampuni. Ingat doa Bapak kami. Kapan bumi jadi seperti surga? Kalau kita menggenapi hukum itu dan ampunilah. Saya terus kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Jadi suami istri yang pelanggaran rajin bertengkar, kok betul? Kok nggak enak rajin kok bertengkar? Mel dipanggil. Lihat. Setelah ini. Ketika suami istri rajin mengampuni, rajin bertengkar, maka surga turun bumi. Setan gak ada kerjaan, pulang kampung. Bagaimana cara mengampuni? Gampang ternyata. Begini, dengar ya, yang namanya manusia. Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Sering, ya betul, bukan pernah, sering. Lupa. Hari ini bisa salah nggak? Walaupun pagi-pagi kita doa, Tuhan, saya janji Tuhan, hari ini saya nggak mau salah. Saya mau jaga mulut saya mau jaga telinga, mata, semua pikiran. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini nggak salah? Bisa. Oke, besok-besok bisa salah lagi. Betul? Yakin? Sungguh? Berarti nggak ada orang yang sempurna. Nah, ini mengampuni. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya, kemarin-kemarin sering salah, hari ini masih bisa salah, besok-besok tetap akan salah. Sadar ya? Lalu ada orang di samping kita, entah tetangga, entah teman, entah istri, entah suami, entah mertua, entah orang tua, entah kakak adik, pokoknya ada orang di samping kita berbuat salah. Lalu kita marah dan menuntut dia untuk tidak salah. Padahal yang menuntut tadi sadarnya apa? Pilihkan satu kata di antara dua. Orang kayak begini, ini bajingan atau biadab? Nggak bisa, salah satu Pak. Biadab. Betul? Harusnya kalau diri sendiri sadar, sering salah, bisa salah, dan akan salah. Ketika menemukan di samping salah, harus kita tertawa, bukan mentertawakan yang salah, malah ribut nanti. Mentertawakan diri sendiri dengan ngomong, kita dua sama. Lalu pelukan, selesai. Gampang. Nah ini Pak membuat setan jadi pengangguran. Selalu mengampuni karena kita sadar aku juga sering salah. Maka itu 1 Yohanes 1 ayat 5. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 5. Siapa itu orang berdosa? Ternyata orang berdosa bukan yang berzina, bukan yang ini. Lihat ayat ini 1 Yohanes 1 ayat 5. Ayat 5. Ya. Dan inilah berita Ya. yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, Ya. dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan yang adalah terang, Tidak gelap. nggak ada gelap.
Ayat 6. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Nah, terus Dan kita tidak melakukan kebenaran. jadi harus terbuka. Setan itu paling takut dengan kejujuran dan keterbukaan. Kenapa kalau kita jujur terbuka jadi terang? Di mana ada terang gelap nggak bisa ada di situ. Suami istri harus jujur terbuka. Ayat 7. Tapi jika kita hidup di dalam terang, Ya, sama seperti Dia ada di dalam terang, betul. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Haleluya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau suami istri yang sadar sering salah, bisa salah dan akan salah, dan saling menerima, ayat 7 ini terjadi. Ini luar biasa, kita beroleh persekutuan yang seorang dengan yang lain. Karena darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 8. Ngeri ayat 8. Jika kita mengaku dosa kita, Ya. ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak Nah, berdosa, ini kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. nah, dan Kebenaran tidak ada dalam kita. saudara catat, satu-satunya definisi orang berdosa itu hanya ada di 1 Yohanes 1 ayat 8. Kapan kita disebut orang berdosa? Justru waktu kita merasa aku nggak pernah berdosa. Ini luar biasa. Orang sombong itu orang paling jahat sedunia. Jujur, siapa yang selama hidup nggak pernah berkata aku minta maaf, ini orang sombong. Saya ketemu banyak orang seperti ini. Kalau dia salah dan ditunjukkan salahnya, pasti begini kalimatnya. Oh, maksudku nggak begitu, sama kembali orang begitu. Dia nggak pernah aku salah, maksudku nggak begitu. Pernah ketemu orang seperti ini? Ini orang paling sombong dan masuk neraka. Serius. Jadi saya ulangi, menurut 1 Yohanes 1 ayat 8, orang berdosa bukan yang berzina, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tapi kalau dia sadar aku nggak pernah berdosa, aku ini orang baik, aku nggak pernah nagih utang, nggak pernah utang, gimana nagih? Atau nggak orang seperti itu? Nah, lanjut. Siapa yang tanya tadi? Oh ya, Gimana kan pertanyaan? ya. Oh, di langsung katanya Zakra. Tolong mikrofonnya mana supaya Gak apa-apa. ini anak ini harus dibaca. Oh iya. Gak usah sebut namanya. Ya, oke. Pertanyaannya, Shalom Pak, bagaimana cara kasih solusi untuk orang tua yang lagi bertengkar di hadapan anaknya? Iya. Langsung dikubur aja orang tua kayak begitu. Saudara, menurut Efesus 4 ayat 26-27, Papa Mama silakan marah, tapi cari 3 tempat, pilih salah satu. Satu di kuburan, ribut lagi kuburan, penduduknya nggak dengar. 2, cari pasar yang sudah tutup atau lapangan. Yang 3, cari pinggir pantai. Jadi papa mama mau berantem, pilih salah satu dari 3 tempat. Yang ketiga gampang Pak di sini. Ya banyak Banyak. Iya, gampang. Itu kok saya ngomong. Weekend banyak. Jangan di depan anak-anak. Anak-anak menderita. Kalau lihat papa mama, ada lagi? Nggak ada? Yang Zoom? Nggak ada? Melanie? Nggak ada? Oke. Udah. Lanjut. Di belakang ada di belakang. Oh, di belakang. Silakan. Shalom Pak Pendeta. Oh, iya. Ada pertanyaan mengenai memang Tuhan membenci perceraian, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, iya. Ya, dan mereka tuh kadang saat memaafkan suaminya, Oke. di KDRT lagi. Ya, oke, saya jawab. Yang mengancam nyawa. Iya. Kalau sudah sampai seperti itu, negara di dunia punya hukum, laporkan ke polisi. Lu serius? Ini bajingan ini, laki-laki kayak begitu. Ya,
Saya marah, catat. Yang kedua, tidak cerai tapi pisah. Suruh dia keluar, jangan tinggal serumah. Kasihan anak-anak. Dan yang ketiga, tolong para istri yang sudah mengalami itu nggak usah cari masalah baru. Nanti maksudnya apa itu? Cari suami baru. Jangan menikah lagi. Sama rata-rata laki-laki bajingan. Maka itu sudah nggak usah menikah, usah laki-laki ya. Ya. Dan ingat suami-suami, Tuhan akan berurusan dengan suami yang jahat dan kejam. Nabal itu suami yang jahat, nggak lama mati. Jadi biarin aja, suami kita kan nggak lama pasti mati. Biarin. Ini serius, biarin. Oke ya Bu, jadi nggak usah tinggal lagi, suruh dia keluar, suruh dia pergi. Udah, tinggalkan kamu. Kami nggak butuh kamu. Ya kan? Nggak usah ngurus surat cerai. Biasanya ngurus surat cerai karena mau menikah lagi nggak usah. Saya punya banyak kesaksian. Ya, mama yang ditinggal suami masih muda, nggak menikah. Ternyata anak-anak lebih respect karena anak-anak tahu perjuangan mamanya yang ditinggal papanya sejak muda dan menjaga anak-anak sampai bisa sukses. Itu dia. Jelas? Ada lagi? Oke, itu ada. Mikrofon mana? Ya, silakan. Ya, sebelum Yang kuat Pak suaranya. Oh, kencengin. Ya. saya mau nanya mengenai orang yang belum cerai tetapi mereka Belum cerai tapi yang kuat Pak. yang belum meninggal maksud saya. Iya belum meninggal tapi cerai ya. Cerai itu lalu dia pergi ke kota lain, lalu dia menikah dengan laki-laki atau perempuan lain, lalu masih melayani itu bagaimana ceritanya? Ya pasti orang itu punya banyak duit, pendetanya mata duitan. Itu yang maksudnya. Oke ya. Maka itu konseling pranikah itu penting. Nggak boleh sembarangan. Jangan. Kalau sudah menikah sudah nggak usah pikir menikah lagi. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oke yang lain, ayo cepat. Nah, sekarang. Ya. Tolong benar ya. Mungkin satu disiapkan beberapa mic ya, kiri kanan jadi gampang ya. Saya mewakili semua anak muda gereja Betania. Soalnya sekitar saya tersebut. Ayo, ini pertanyaan saya, bagaimana dengan anak-anak yang waktu lahir orang tuanya sudah meninggal, Ya. terutama papanya. Setelah itu, ketika mamanya meninggal lagi, dia jadi anak tiri itu mendapat perlakuan yang tidak baik. Bagaimana kita Ya. Yang pertama, gereja harus mewakili jadi papa untuk anak itu. Nomor dua, kalau ada keluarga dekat atau jauh yang bisa mewakili jadi papa, biar anak ini punya papa rohani, papa angkat. Yang ketiga, tolong para istri, para mama yang sudah janda, kalau mau menikah lagi, libatkan anak-anak untuk kenal dulu siapa calon papa baru. Nah, pada para gadis, para ibu muda yang suamimu tidak ada, usahakan untuk hidup sendiri di hadapan Tuhan membesarkan anak. Saya ingin jujur, hampir tidak ada laki-laki akan sayang kepada anak yang bukan darah daging. Betul atau salah? Maka itu biasanya ayah sambung atau ayah tiri sulit untuk bisa mencintai anak yang bukan anak-anak. Maka itu lebih baik tidak usah menikah. Bersyukur kepada Tuhan kami suami istri, Tuhan tak beri kami anak kandung, tapi memberi kami anak-anak yang seperti itu. Banyak anak-anak yang tak punya ayah, kami jadi ayah ibu buat mereka. Nah itu gereja punya tanggung jawab. Semua pria di gereja itu
Kalau ada anak-anak seperti maupun anak jemaat maupun anak orang lain yang di sekitar kita nggak ada ayah, ayo kita jadi papa buat mereka. Oke, yang lain? Itu di belakang. Oh, tunggu, ya, tunggu dulu Pak di depan ya. Silakan Ibu dulu. Ya. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada kami. Begini Pak, masalah yang kami hadapi, saya minta contoh ya. Ini menantu perkawinan juga ya. Contoh ya, seperti saya pribadi sama suami saya sudah pernah berumah tangga. Mungkin selama 25 tahun itu kami hidup bersama, hidup selama 25 tahun. Akhirnya saya punya alasan. Yang awalnya kami menikah di Manado, Sulawesi. Saya orang Timor Leste. Saya minta tolong sama suami saya mau pulang ke sini mengunjungi keluarga saya. Karena kebetulan saya anak hidup sebatang kara, papa mama sudah meninggal, kakak adik kandung pun sudah meninggal. Terus saya datang, terus saya di sini kebetulan saya mau pulang cepat di Manado, tetapi berhubung karena keluarga saya minta tolong untuk bantu kerja dulu dia punya perusahaan. Ya, Ibu langsung saja pertanyaannya, jadi atau begini aja, bagaimana kalau rumah tangga kami yang awalnya sudah disatukan oleh Tuhan atau ya diberkati begitu. ya, terus Tiba-tiba suami menikah lagi. nggak apa-apa, biar dia gila sendiri. Itu jangan untuk gila. Itu nggak usah dulu, sebelumnya nggak usah dulu, biar. Terus Jadi pertanyaannya, terus aku menjanda selama kira-kira 15 tahun lah. Terus akhirnya aku juga dipertemukan juga seorang pria yang mungkin kami berbeda. jadi sudah menikah sekarang? Belum menikah. Oh, belum. Tapi saya maunya kalau apabila beliau itu kalau mau sungguh-sungguh aku mau langsung menikah di gereja, artinya bergaul beberapa tahun itu beberapa Waktu, ya. Nah, karena sudah janda juga kan, bedanya umur dengan saya mungkin selisih 15 tahun. Tapi keluarga kita setuju sih, dia sudah kasih kambing taruhlah 100 ekor lunas. Wow. Tetapi aku sampai di sana, masalah yang aku hadapi ini, keluarga orang tuanya setuju, tapi anak-anak ada pro dan kontra. Aku selama itu sepertinya itu sungguh-sungguh ya melayani, mengasihi suami dan anak-anak itu seperti anak yang aku sendiri, walaupun mereka anak tiri sini, aku tetap tunjukkan seperti selayaknya mama kandung. Tetapi anak tiri itu yang salah satu itu Tidak setuju. sama sekali tidak setuju. Ya. Akhirnya aku bilang, Pak, kalau bagaimana, kalau boleh Bapak buatkan paper kita sendirilah, supaya tetap Bapak punya tanggung jawab untuk adil aja gitu. Tapi dia nggak mau, dia tetap pilih untuk pendiriannya tetap gitu, pilih hidup dengan anak-anak. Terus saya bilang, terus aku gimana? Kan Anda sudah. Ibu, saya langsung jawab aja. Ya. Kalau ibu sudah 5% menjanda, kenapa tak lanjutin aja buat cari perkara lagi? 5% waktu yang lama ibu menjanda. Oh, udah gak usah jadi masalah. Lebih nggak usah, putuskan, kembalikan belisnya. Ya, mau sudah menikah sudah sendirian ya, nggak usah jadi masalah lagi. Dia tidak berdosa karena dia kan anggaplah dia udah rugi gitu loh, hartanya nggak banyak loh. Ya sudah, ya karena dia harus kasih syukur dong, paling kan nggak apa-apa. Orang Timor Leste kan punya adat Kristen. Iya betul, yang beda sendirilah, nggak usah jadi masalah lagi. Yang lain setuju? Ya udah, wah sama-sama. Itu yang aku ingin tanya. Iya, nggak usah. Ibu 5% itu luar biasa, lu tak kuat itu sendiri. Betul nggak? Hebat 15 tahun sendiri. Oke, yang lain Pak? Sebelah kanan, sebelah kanan. Tadi. Selalu Pak Pendeta, Belum. kita sebagai orang tua Ya. mungkin anak-anaknya Kalau nyalakan di sini juga tadi bisa. mungkin anak-anak kita dulunya bisa gratis
sebagai orang tua bagaimana sikap kita anak-anak kita yang mungkin sudah masih sakit hati? Ya, jawabannya ketika papa mama tahu salahnya di mana, datangi anak-anak, minta maaf. Saudara, dalam hidup saya ratusan kali saya mendengar ketika ayah-ayah khususnya memerdahkan hati di depan anak-anak untuk mengakui kesalahan, tidak ada anak yang menolak dan perdamaian terjadi. Betul. Ini saya pernah. Nah, coba lanjut. Waktu sebelum saya menikah itu kan Yang kuat suaranya masuk ke kamar. Jadi apa namanya, sebelum saya nikah itu saya kurang terbuka sama anak saya. Kemudian saya kayak sakit hati. Lalu setelah saya bisa ketemu lagi, terus saya dekati dia, saya minta maaf sama anak saya. Papa, Cici, maafkan papa ya. Dan akhirnya kami berdua luka tangisan gitu ya. Jadi anak saya kembali respect. Kalau dia satu nyalain dua. Memang meminta maaf kepada anak itu bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang kalah. Iya, enggak. Tapi justru anak kita akan lebih respect kepada kita. Karena tadi Bapak Pak Dadan bilang kan kita kan tidak luput dari kesalahan. Jadi tidak ada salahnya. Kalau kita salah, kalau kita minta maaf aja. Maafkan Papa ya. Salah. Justru anak kita lebih respect. Itu Pak jawaban. Yang lain, ayo. Siapa? Ayo dulu. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pertanyaan saya, seorang laki-laki yang sudah lahir baru, sudah 4 tahun 5 tahun begitu, baru dia meninggalkan keluarga hanya karena doang, tapi istrinya tetap setia melayani Tuhan, tetap mengampuni. Bagaimana solusinya? Luar biasa ibu, dia belum lahir baru itu. Kalau lahir baru nggak meninggalkan keluarganya. Oke, jadi kalau ibu 5 tahun sudah ditinggal, hidup sendiri dengan Tuhan, jadi suami yang baik, besarkan anak-anak. Gereja akan hidup bersama kita. Kita buka Mazmur 80 berapa ya? Yang bapak bagi anak yatim dan suami bagi para janda, itu Mazmur berapa ya? 86 atau 85 kalau saya ayat itu. Saya lupa. Ada yang bisa bantu? Bapak bagi anak yatim ya, dan penolong pelindung bagi para janda. Mazmur berapa? Tolong Phil yang tahu di Zoom, Instagram, Facebook. Mazmur 68 ayat 5. Nah, silakan dibuka. Nah, Ibu, semua para janda, baik ditinggal suami karena meninggal atau karena cerai, pegang ayat ini. Mazmur 68 ayat 6. Ya. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Siapa? Itulah Allah. Nah, itu kediamannya yang dulu. Yes, ini jaminan yang luar biasa. Bapa di surga bertanggung jawab. Puji Tuhan. Nah, saya ada mungkin satu bukan pertanyaan itu pernyataan. Jadi gini, kan Bapak tadi bilang kalau kita memandang seorang, kalau kita mengingini, kita udah berzina dalam hati. Ya, betul. Nah, sekarang memandang wanita itu kan nggak cuma fisik, di HP juga kan, HP di TV. Jadi jangan itu juga bisa. Iya. Hati-hati dengan mantan-mantan, hati-hati. Ya, jadi ternyata setan itu sekarang banyak di HP kan. Artinya kalau kita memandang
maaf nih, kayak perempuan nggak pakai baju di HP berarti sama dengan bersih kan Pak? Ya. Saya kesaksian, saya suka nonton kalau di bulan malam capek nonton Netflix. Lalu kadang-kadang ada adegan yang sure gitu kan. Laki-laki tuh wajahnya pengen lihat aja gitu kan. Tapi untuk saya punya istri, saya ditutup banget. Gak boleh lihat. Jadi artinya peran istri itu penting untuk menolong suami, kan istri kan menolong ya Pak ya. Jadi istri itu penting untuk menolong supaya suaminya nggak masuk neraka gitu. Iya, jadi artinya istri itu perlu mengawasi juga, mengawasi handphone suaminya. Ya supaya bersih dari hal seperti itu. Dan kalau kita nonton, karena waktu itu pernah ada ngomongin Pak, kan kita udah suami istri, berarti boleh dong nonton film gitu. Saya bilang enggak bisa begitu. Nanti pikiran kau kemana-mana. Jadi jangan dikotori juga rumah tangga kita dengan hal-hal yang lain. Ini contohnya dan sebelum saya tolong oleh hati, saya itu melarang di mana saja. Suami istri kalau mau tidur jangan bawa HP dalam nama Yesus. Anak-anak, engkau jadi security buat papa mama. Tiap kali papa mama tidur, periksa HP-nya taruh dapur senjata. Serius. Seperti Pak Gembala katakan, di rumah kesehatannya banyak. Seharian sudah sibuk dengan aku. Malam waktunya tidur, kalau usah diganggu dan berani. Juga anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa. Berapa banyak kamu kasih waktu? Begitu saya capek tidur, mau ujian besok, pengen lihat sebentar aja sosial mediamu. Percaya cuma sebentar? Nah, itu dia. Kalau tidur, nggak usah bawa. Pagi-pagi cari keluar, baca Alkitab. Ini anak kurang aja. Alkitab saya di HP, awas kamu. Jangan alasan. Kalau tidur pandang-pandang aja Pak. Iya. HP. Ya, ini ayatnya. Maki-maki 13. Ada seorang istri, nggak disebut namanya, tapi suaminya, istri Manoah. Coba lihat Maki-maki 13. Ya. Ayat yang ketiga. 13 ayat 3. Hakim-hakim 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mengandung tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, terus ini masih ngomong terus. Coba ayat 5. Ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan. Ayat 6 berarti. Nah, kemudian perempuan ini. Nah, stop. Jadi hari itu istri Manoah dikunjungi Tuhan lewat malaikat dan pesan, kamu tuh mandul, tapi nggak lama kamu akan punya anak. Anakmu begini, begitu. Lihat ayat 6. Ternyata waktu Tuhan hadir di istri Manoah, suaminya tidak ada. Ayat 6 Pak, bacakan. Yang berubah itu datang pada suaminya. Nah, berkata, telah datang kepada. Oke, stop dulu di Allah. Seandainya hal ini terjadi pada Hawa yang digoda oleh si ular, tunggu ya, aku panggil suamiku. Ngerti maksudnya? Dan ini istri luar biasa. Dia begitu respect menghormati suaminya. Terus ayat 7, masih istri atau sudah selesai ayat 7? Ayat cepat. Tetapi ia berkata kepadaku. Nah, oke, begitu ayat 8. Ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Ketika seorang suami mendengar penjelasan istri bahwa Tuhan hadir kepada lewat malaikat, suami ini luar biasa. Dia datang kepada Yahweh dan bagaimana doanya? Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dengan kami. Terus apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu? Suami, lihat ayat ini. Menurut firman Tuhan itu lebih banyak bicara kepada istri daripada kepada suami.
Lihat waktu Pilatus mengadili Yesus, siapa yang datang? Istrinya. Pak, hati-hati dengan orang ini. Tadi malam aku mimpi. Dan sampai hari ini kejadian ini masih terjadi. Berapa banyak suami-suami mau bisnis, ternyata istri dapat perasaan, kok orang ini nggak bener ini. Rasanya. Nah ini buktinya, ternyata nggak cuma Tuhan yang lebih mudah bicara pada istri daripada para suami. Lihat, ketika anak-anak jauh, nggak ada berita, kalau anak-anak itu mengalami apa-apa, yang lebih rasa dulu mamanya atau papa. Itu dia. Nah ternyata setan juga lebih banyak pakai perempuan daripada pakai laki-laki. Maka itu lihat siapa yang terkenal, nyanyi sihir atau pakai sihir. Siapa lebih terkenal, lebih sakit, itu bukan jawab. Hati-hati perempuan itu. Nah Manoah ini suami yang rendah hati. Dia tidak meragukan istrinya, dia menghargai istrinya. Maka itu dia berdoa. Nah, kata yang luar biasa di ayat 8, kata kami. Itu berapa kali ada kata kami di sini. Kalau kita sudah menikah, nggak boleh kata aku, saya, harus kami. Suami yang sendiri lipatkan istri, istri yang sendiri lipatkan suami. Kata kami. Lihat ayat 9. Yang berdoa Manoah, yang dijawab siapa? Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada. Nah lihat ini, jelas yang berdoa suami, yang dijawab suami. Tapi kenapa datangnya pada istri? Tapi kembali istri Manoah itu, ketika istri itu sedang duduk di padang, ketika Manoah suaminya tidak ada. Apa yang dibuat oleh istri ayat 10? Dan perempuan itu segera berlari. Nah, segera berlari memberikan pada suaminya. Inilah keluarga harmonis, selalu melibatkan berdua untuk apa-apa. Pak, tadi yang tanya kapan saya akan jadi pengangguran, ini jawaban. Sepakat, ini suami istri sepakat. Ingat tadi Matius 19? Sepakat gak lihat istri Manoah dan suaminya? Itu dia. Oke? Ada pertanyaan lagi? Lalu, Salam. saya mau tanya, saya kan menikah tidak tahu. Tapi saya itu kalau batu bisa dulu kan saya hampir itu saya tapi ada satu hal akhirnya masih istri laki, bahkan sekarang mungkin istri saya lebih condong sana, Nah, berarti kan, tapi kan tetap sepakat apakah itu membatalkan berkat Tuhan itu tetap ada. Oke, kita buka 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat yang 13. Coba lihat ayat 13. Ayo, multimedia cepat. Dan kalau ada seorang istri, nah betul, ayat 13 artinya bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Terus ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu itu adalah cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi ayat ini berkata, kalau sebelum menikah tidak tahu kebenaran, harus yang satu roh atau seiman. Setelah berjalannya waktu sadar, nah istri yang suaminya tidak beriman, suami yang istrinya tidak beriman, itu saling mengujuskan. Mungkin ayat 12 tadi ada juga ya, ayat 12 coba.
Itu untuk 12 itu kepada orang lain aku. Nah, ini bukan Tuhan. Kalau ada seorang saudara beristrikan ini Pak Jimmy ya. Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Nah, Pak Jimmy, mulai hari ini tingkatkan garam dunia. Kenapa? Tuhan Yesus berkata kita garam dunia dan terang dunia. Siapa yang hidup dengan kita yang belum asing akan jadi asing karena garam dunia. Nah, ini artinya istri yang tidak beriman tapi suami yang beriman akan diputuskan oleh suaminya. Istri yang beriman tapi suami tidak beriman akan diputuskan oleh istri yang beriman. Jadi Pak Jimmy hari ini ambil keputusan, minta garam dunia bekerja dengan itu, hasilnya tertarik. Oke? Ada lagi? Satu lagi. Ada dua lagi, ya cepat. Oke, dua. Salam, Pak Pendeta. Ya. Nama saya Ros dari Gereja Esperanza. Ini saya mau bertanya, sudah berumah tangga 20 tahun bersama suami, anak-anak sudah 20 tahun. Tapi ketika diajak untuk menikah, suami tidak mau. Suami masih bagaimana? Tidak tahu setiap hari bertengkar terus. Oh kita masalah dari kita. Ya, itulah jawabannya ada sebenarnya. Ya. Saya sih mau menikah, tapi dilihat dari perilakunya sering mengatakan. Anak berapa ibu? Anak berapa? Anaknya 3 dan sampai yang pertama sudah 20 tahun. Saya ingin keluarga saya mau menikah, tapi dalam hati saya kayaknya sakit hati ketika dicaci, dimaki, diusir. Jadi saya lebih baik daripada pindah terus, lebih baik saya pindah ke orang tua saya. Jadi saya bilang, tidak usah saya mau tinggal dengan dia, saya kembali ke keluarga saya di keluarga saja. Nanti kau pasti akan menjawab kamu yang kembali balik kepada saya. Ternyata pada tahun 2022, 2024 itu dia datang kembali ke sini, ke rumah. Tahu-tahu masih seperti biasa. Lagi-lagi bertengkar lagi setiap pagi. Saya sudah balik ini pagi sudah siap sarapan, mie makan siap sudah siap makan semua. Pakaian saya cuci dan mau ke kantor nanti saya setrika. Oh saya ke ibadah, saya ke komsel, pulangnya bla 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 bla. Saya dari setrika saya ini lari keluar tidur di tempat anak-anak saya malas ngomel saya cerita hari itu Pak. Gimana ya caranya Pak? Ya. Kalau kita diam terus kita kayak ditekan terus ya. Kita ditekan terus Pak. Kita mau menangis mau curahkan kayak ayah kan ibu sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Biasanya saya curhat sama bapak kan bapaknya sabar. Mama saya tidak pernah dekat soalnya mama awalnya sedikit agak kasar. Ibu bagaimana dengan gembala? Ya, seharusnya ibu datang pada gembala. Ya, saya pernah ke sana. Ya, dan minta. Ya, sudah pernah didoakan. Bukan pernah didoakan, salah. Jadi minta ketegasan. Disuruh tumpang tangan sama suami malam. Jangan marah-marah nanti Pak. Gini Bu, lebih baik ibu tegas. Cari orang yang orang laki ini segan. Siapa ini? Suruh bisa. Tadi ibu di hadapan Tuhan bukan cerai, enggak ada surat nikah, belum menikah di hadapan Tuhan karena ada. Jadi tinggalkan saja, jangan dia kembali. Nah sudah apa saya dari Inggris kan dia paling takut di sana. Jadi kalau dia mau datang dia sudah saya keluar dari rumah dulu, kamu sudah datang. Jangan takut, kamu harus tunggu di sini kalau bicara. Soalnya saya dulu sudah tahu. Ya, ibu supaya kita nggak panjang-panjang, ibu tegas saja. Kalau kamu nggak mau nikah di hadapan Tuhan berbeda, sudah nggak usah cari lagi orang. Iya sudah berapa kali saya. Sudah, ini terakhir. Iya. 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 Maaf ibu, karena ibu nggak pernah tegas. Ya, laki-laki seperti itu dong, dicucikan pakaiannya, dimasakkan. Oh, siapa nggak mau? Makanya ibu jangan sudah. Iya. Nah. Ibu bilang kakak yang di Inggris suruh usir orang ini. Kakak dari suruh usir dia. Baru bangun siang nih, bla terus. Ya belum, bukan lagi keluarga. Jadi kantor bukan kepala keluarga. Oh, kamu ya. Bapak udah tua yang bapak tegas, saya sudah tidak tahan begini terus. Saya ngomong sama bapak.
ibu yang usir orang kayak begitu. Kalau orang tua bagaimana cara orang begini? Ada pendapat daripada suami istri. Coba orang diam. Coba nih, anak-anak gimana? Anak-anak bagaimana? Mungkin kalau anak orang suruh pengajian. Ya, saya stop dulu. Bagaimana ada orang timur kalau menghadapi seperti ini? Ayo, laki-laki gini bagaimana? Ini laki-laki kurang ajar. Tolong adakan sesuatu kesepakatan untuk mengusir laki-laki itu. Ya, ayo orang timur yang bertindak kasar itu ada di sini. Kalau orang timur, kalau kita punya ibu yang meninggal, mereka bawa begini ke mau, ambil uang. Nanti kalau masalah pernikahan mereka ungkit semua itu. Ibu stop dulu. Nggak akan selesai di sini. Yang saya nggak tahu peraturannya. Ya, jadi lebih baik stop, usir dia, nggak usah kembali. Ya, itu aja ibu. Ayo, Coba, saya minta Pak Mendes juga kasih pandangan. Pak Mendes di depan coba. Iya, bagaimana dengan Nabi? Laki-laki Menurut Pak Mendes bagaimana? Men, arahannya. Sorry. Udah yang ini mami yang itu. Kalau melihat dari kejadian yang terjadi, kalau kita melihat dari adat, memang kebiasaan yang terjadi di domestik itu seperti itu. Kalau dia sudah kasih belis, dia punya hak yang menunggu terus. Dia menunggu terus, dia punya belis ini. Dia sudah kasih, artinya perempuan itu sudah menjadi miliknya dan dia memperlakukan seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara hukum, sebenarnya itu harus diselesaikan dengan cara hukum, karena sudah berlebihan gitu, ya. Yang pertama harus dilakukan adalah ketegasan dari pihak yang menjadi korban. Nah, Pak Mendes bisa tolong nggak bagaimana kasus ini? Bisa. Ya. Jadi coba selesai setelah jangan disimpan, harus tegas, ya, supaya kasus ini 20 tahun ini kemana-mana, saudara? Supaya kasus ini dikriminalisasikan, Pak. Iya. Dikriminalkan. Iya. Maka itu dikriminalkan, terus polisi secara hukum. Ya. Itu bisa diselesaikan. Kalau banyak orang ini, kalau saya jadi tuan, saya racun orang yang begitu. Ini betul. Ayo kita kutuk laki-laki bajingan itu. Ibu cukup ibu, kita gak akan selesai nanti udah. Ayo. Sudah, jam berapa ini? Sampai 2 jam kita ngomong. Kita berbatasi 19.30 ya. Ada lagi? Selamat malam Pak Pendeta. Ya. Saya mau bertanya mungkin di luar dari konteks suami istri, lebih ke orang tua sama anak. Bagaimana cara kita orang tua secara Kristen untuk mendidik anak menurut Kristen dengan baik? Maksudnya anak-anak kadang kita tuh ada susah dikasih masukan. Kadang kita sebagai orang tua, ego kita terlalu. Ayo kita buka ulangan 6 ayat 7. Terima kasih. Ya, dimulai sejak anak itu masih dalam kandungan. Kalau yang mau menikah, mendidik anak untuk takut Tuhan, hormat orang tua, dimulai ketika anak itu masih dalam kandungan. Ulangan 6 ayat 7. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Stop. Ini perintah untuk saya. Harus mengajar berulang-ulang. Anak-anak, kalau kalian dengar papa mamamu saya ngomong gini, capek papa mama ini, sudah berapa kali ngajarin kamu? Kalian jawab, kurang berulang-ulang. Serius. Maka itu ada kitab ulangan. Tuhan Yesus 3 kali mengajar murid-muridnya, anak manusia harus masuk ke Yerusalem, ditangkap, diadili, diadil, mati, dan bangkit. Maka ingat. Nah, Yesus saja ngajar ulang-ulang dan ingat apa itu. Dan nggak cuma ngajar, membicarakannya. Apakah kalian membicarakan
katakan mendiskusikan. Papa, mama, anak-anak harus kita ajak diskusi. Hal-hal tertentu papa mama harus berani minta pendapat anak, tapi sesuaikan umurnya. Kalau anak mau umur 7 tahun jangan diajak bikin utang kita. Ya, jadi ini contoh. Diskusikan berulang-ulang. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana ini papa mama dan masalah ini? Dalam psikologi anak-anak, children psychology, saya belajar dari kalian. Anak-anak yang selalu dilibatkan dengan orang tuanya untuk minta pendapat akan muncul 3 efek besar. 1, anak itu merasa dihargai. Papa mama minta pendapat kami, naik harga dirinya. Nomor 2, anak-anak yang selalu diminta pendapat oleh orang tuanya di rumah, maka di sekolah, di luar rumah, anak-anak itu berani diskusi dengan orang lain karena biasa di rumah. Nomor 3, anak-anak yang selalu diajak diskusi, diajak berulang-ulang, diajak membicarakan apa saja, anak itu akan suka belajar. Kenapa? Karena mereka tahu, kita harus siap belajar apa. Nanti kalau papa mau tanya, kita bisa jawab. Anak jadi suka belajar. Ini dahsyat. Inilah ayat yang membuat orang Israel, orang Yahudi maju sampai hari ini. Karena ini yang mereka lakukan. Ada 4 tempat di mana kita mendidik anak-anak kita. Maka itu nggak bisa terlambat. 1, apabila baca cepat. Duduk di rumah. Itu sampai umur 10 atau 11 tahun. Setelah anak-anak umur 11 tahun ke atas, maka terlambat besar kalau kita sadar. Besok kamu duduk di rumah. Saya tanya, apa yang terjadi pada anak remaja kalau hukum ini diberlakukan setelah mereka belasan tahun? Kabur, berontak. Anak berkata, apa? Karena saya punya teman di luar rumah. Maka itu papa mama jangan terlambat. Dari kandungan, masih bayi, masih TK, masih SD, waktu anak-anak masih betah di rumah, itu waktunya papa mama mengajarkan apa saja berulang-ulang dan mendiskusikan. Tempat kedua, di mana? Nah, ini luar biasa. Ternyata anak-anak kecil kalau diajak jalan itu cereknya minta ampun. Betul. Itu apa? Kenapa begitu? Ternyata sekolah terbaik bukan sekolah A, B, C. Sekolah terbaik itu di rumah. Guru terbaik bukan miss ini, miss itu, tapi papa. Maka itu ketika anak-anak duduk di rumah, ajarnya. Anak-anak di perjalanan, berita. Nah, tapi banyak guru-guru goblok. Murid-murid tanya itu apa, kasih permen, kasih roti makan, jangan ngomong. Betul tidak? Kita punya belajar. Tahap 3 di mana? Mengapa semua anak mau bangsa apa saja, status sosial rendah atau tinggi, apa di surga memberi sebuah teknik yang luar biasa. Semua anak kecil di bawah 10 tahun kalau mau tidur pasti minta cerita. Itu Tuhan yang dulu. Wih, pertama kali saya belajar ini. Mengapa anak-anak kalau mau tidur minta cerita? Karena dalam children psychology, semua anak itu setiap hari, khususnya balita di bawah 5 tahun, mereka itu mimpi sehari paling dikit 20 kali. Maka itu saudara pernah lihat bayi-bayi yang lagi tidur tiba-tiba bilang terus ketawa sendiri. Itu mereka mimpi. Mengapa anak-anak kecil harus mimpi segitu banyak? Awas kamu umur 20 ke atas mimpi terus bangun. Ternyata dalam children psychology, mimpi
Ini buat anak kecil itu sangat penting untuk imajinasi mereka bertumbuh. Nah, saya belajar di sini, smart kid dengan diligent kid, ya anak jenius dan anak pandai ternyata beda. Pandai itu karena kuat menghafal, tapi belum tentu jenius. Jenius itu karena mikir terus, imajinasi yang ke habis-habis. Nah, ternyata imajinasi akan berkembang terus di otak kita kalau sejak kecil bayi suka mimpi. Dan modal mimpi adalah cerita sebelum tidur. Wow, betapa hebatnya anak-anak kita kalau setiap kali mau tidur minta cerita tentang tokoh-tokoh iman. Maka Roh Kudus akan jadi sutradara, anak kita jadi aktor dan aktris. Imajinasi anak-anak. Nah, di sini banyak guru goblok ini. Jam tidur sinetron kesukaannya main. Terus itu pada saat ditinggal. Maaf ya saya ngomong ini. Tapi nanti kalau anak besar jadi sutradara film horor. Berarti rusak. Jadi waktu di perjalanan itu waktunya belajar, sebelum tidur itu belajar. Tempat-tempat di mana? Saudara, saya menangis ketika pertama kali lulus belajar. Ayo kita balik. Dari mulai bangun, cerita, aja, duduk di rumah. Bisa bayangkan? Di perjalanan, lalu tidur. Istilah bahasa Inggris around the clock. Itu mengajarkan hebat sekali firman. Maka itu jangan salahkan anak-anak ketika kita mau mengajar untuk duduk di rumah, waktunya mereka keluar terlambat. Minta maaf kepada anak-anak, papa mama terlambat. Ayo pulihkan teman. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya berhubungan dengan kasus Ibu Adeli, karena selama 17 tahun saya di Malaysia, saya lihat ada banyak, bukan hanya beliau ya, mengalami seperti itu. Iya, karena ada. Nah, apakah seperti statement Bapak tadi, apakah itu tidak salah kalau sebagai pemimpin di gereja, hamba Tuhan, menolong jemaat kita untuk menyampaikan seperti tadi, lebih baik berpisah saja, toh belum nikah gereja. Tetapi kendala bagi kami di sini, saya minta maaf dari beberapa teman-teman hamba Tuhan di sini ya. Kendala yang saya mulai membaca dan melihat, banyak hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin tidak berani untuk jangan pisah. Dikembalikan lagi kepada keluarga. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah itu baik bagi kami sebagai pemimpin di gereja, leader di gereja, menolong mereka dengan menyampaikan seperti itu? Oh, tidak apa-apa, bisa saja, toh juga belum nikah gereja. Apakah menurut Bapak itu baik? Karena kebanyakan menurut saya, faktanya ini menderita. Iya, tapi kenyataannya begini, Pastor. Ya. Bapak maaf, banyak orang yang tidak berani untuk menyampaikan itu. Ya, harus berani. Banyak oh jangan, nanti kita yang disalahkan, nanti gereja yang disalahkan. Harus tegas. Harus tegas. Saya tinggal di Papua, saya menentang adat Papua. Sama kasus. Orang Papua itu paling suka kalau punya anak perempuan, karena dapat belis. Kalau anak laki lahir, mereka nggak suka, karena bayar belis. Di sana namanya mas kawin, mahal. Bayangkan sudah beranak cucu jadi majelis tidak menikah sah beda Papua karena asal. Maka saya pendeta yang bukan Papua berani nikahkan orang nggak bayar adat. Saya bilang apa Tuhan kalau berani? Harus tegas gereja. Bapak berapa tahun di Papua? Dari tahun 90, itu sudah 40 tahun. 90, 30 sekian tahun, 35. Itu harus tegas gereja. Kasihan mereka. Maaf, terjadi banyak perzinahan karena nggak bisa
lebih jahat lagi. Ayo bertobat. Gereja yang salah tidak berani tegas ngomong. Maka itu gereja berani nikahkan anak-anak muda yang berani hidup benar tanpa penis. Oh enggak, amin. Hukum adat harus dikalahkan dengan hukum ilahi. Misalnya, hukum adat harus dikalahkan dengan hukum formal. Harus. Selama yang menjunjung tinggi adat, neraka yang bekerja. Iya, jadi ya, saya mengembalakan juga di Indonesia. Jadi kadang juga masalah mau menikah itu ada hubungan biaya. Nah, sehingga waktu saya ambil jalan, siapa yang mau menikah, mau saya nikahkan di gereja, saya bimbing dunia pernikahan, itu biayanya gratis. Saya kan melakukan di sini juga. Amin. Kalau misalnya ada yang mau menikah, dibimbing dulu, dinikahkan dari gereja, kok saya bayar di sini? Ya, jadi baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi sudah 7:30. Sudah 2 jam begini ini. Baru 2 jam. Umur 2 jam. Berarti pembicaraan kita sangat menarik. Ya. Apa namanya? Kalau saya bisa sarankan itu bahwa kita perlu mencontoh pattern pola pernikahan yang dibuat oleh Tuhan, ya, dibuat oleh Tuhan. Nah, suami istri itu tidak 2, tapi 1. Karena kita mengatakan demikian, ya, itu 1. Nah, lalu suami istri itu perlu berkomunikasi dengan baik, sehingga menciptakan. Karena saya sering mengatakan bahwa salah paham atau miskomunikasi itu selalu terjadi karena less komunikasi, kurang bicara. Jadi seringlah bicara, dan kalau pakai bahasa musik itu bicara pakai nada C, bukan nada G, bukan nada tinggi, tapi nada rendah. Jadi perlu dibiasakan juga komunikasi itu dengan nada rendah, gitu ya, sehingga dan banyak senyum. Banyak senyum juga dengan pasangan kita. Saya ketemu tadi, saya dapat hal yang menarik juga. Kalau mau tidur, tolong HP disingkirkan. Berarti apa? Yang kita lihat mestinya wajah pasangan kita, gitu. Ya, jangan kita melihat punggung pasangan kita, gitu ya. Dan jadi kita lihat wajah pasangan kita, sehingga kita bisa ngobrol. Nah, kalau berikutnya terjadi sesuatu, itu urusan Tuhan, gitu kan? Jadi, nah, sehingga apa? Sehingga dengan anak-anak juga hubungan kita bisa lebih baik. Kalau yang tadi Bapak sampaikan, kita mengajak bicara anak kita sejak dari kecil, bahkan kita bertanya sama anak kita. Kalau kita salah, kita minta maaf sama anak kita, gitu ya. Dan sehingga kalau rumah tangga itu menjadi surga, ya, anak-anak akan betah di rumah, ya. Suami juga akan betah di rumah. Kalau rumah kita jadi surga, walaupun rumah sederhana itu bisa jadi surga. Rumah yang sangat besar pun bisa jadi neraka di rumah, tergantung bagaimana rumahnya. Jadi itu walaupun sudah 2,5 jam, kita rasa singkat ya, singkat, tapi mungkin kesempatan lain kalau Bapak nanti lagi, kita ketemu lagi. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak.